Halo guys, gimana nih kabarmu hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia selalu ya. Sebelum nonton video ini, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya guys, dengan tekan tombol subscribe dan loncengnya. Guys, pernah nggak menyesali suatu keadaan di masa lalu? Menganggap bahwa yang terjadi saat ini karena akibat dari masa lalu itu. Dan muncul kata-kata di pikiran, seandainya dulu aku nggak malas-malasan dan aku bekerja lebih keras, pasti sekarang kondisinya nggak bakal kayak gini. Seandainya ya dulu kondisi keluarga baik-baik aja, pasti aku nggak bakal merasa sendiri. Dan seandainya aku nggak berharap lebih sama dia, pasti nggak bakal kecewa karena di ghosting. Dan belum lagi pikiran-pikiran lainnya yang seringkali bersemayam di pikiran kita. Menganggap bahwa peristiwa masa lalu adalah sesuatu yang membuat penyesalan kian menjadi di tiap harinya. Yang namanya melupakan masa lalu itu memang nggak mudah ya guys. Rasanya berat untuk menerima kenyataan yang sekarang terjadi. Dan mungkin berkali-kali muncul rasa penyesalan dari dalam diri kita atas apa yang sudah terjadi. Momen-momen yang kurang baik di masa lalu yang pernah kita alami, yang kita anggap sebagai penyebab kejadian dan penyebab keadaan kita sekarang. Itu dinamakan luka batin atau luka masa lalu. Nyatanya, luka batin itu bisa dialami siapapun, baik secara sadar maupun gak sadar. Bahkan luka batin bisa dialami seseorang sejak masih dalam kandungan loh guys. Penyebabnya karena perlakuan kasar orang tuanya yang bisa jadi nggak menginginkan kelahiran bayinya. Ngomong-ngomong soal luka batin, sebenarnya apa sih penyebab luka batin itu sendiri? Jadi guys, luka batin itu ada karena pengalaman buruk yang pahit, sehingga masa lalu yang kurang baik bersemayam jauh dalam diri seseorang. Momen buruk itu bisa terjadi karena kesalahan diri sendiri atau karena orang-orang di sekitar kita. Biasanya, luka masa lalu jarang diketahui orang lain. Bahkan diri sendiri terkadang nggak sadar kalau ada luka di dalam hati kita. Nah, kali ini kita coba bahas apa sih sebenarnya dampak buruk dari luka batin ini sendiri. Jadi guys, luka batin memiliki dampak negatif yang bisa membuat perasaan jadi lebih sensitif. Seperti mudah marah dan menangisi hal-hal receh. Misalnya, ketika orang lain memperlakukan kita nggak sesuai dengan yang kita harapkan, dan kita langsung tersinggung, terus kita jadi menjauh dari dia. Dampak lainnya, menjadi lebih pesimis ketika mengalami kesulitan, mudah putus asa, nggak peduli dengan sekitar, dan merasa khawatir dengan hal buruk yang akan terjadi kembali. Guys, kalau kita terus-terusan memendam luka batin, ternyata akan sangat berdampak buruk buat kesehatan mental kita guys. Karena hanya akan menghambat kita untuk bertumbuh dan berkarya. Kalau kamu merasakan hal yang sama, yuk kita pelajari gimana nih caranya untuk kita bisa mengobati luka batin kita tersebut. Yang pertama, kamu perlu jujur dengan diri sendiri. Coba jujur deh sama diri sendiri. Masih adakah masa lalu kita yang belum kita maafkan? Ketika mengingat masa lalu tersebut, rasanya masih sakit sekali. Coba perlahan untuk jujur tentang rasa sakit maupun kecemasan yang menjadi penyebab luka tersebut. Jelaskan secara spesifik bagaimana perasaanmu. Bisa dengan cara kamu tulis atau kamu ceritakan pada orang yang membuat kamu nyaman untuk bercerita. Yang kedua, fokus dengan apa yang kamu miliki saat ini, dan fokus dengan apa yang sedang kamu perjuangkan. Sehingga, semakin kecil peristiwa masa lalu yang kamu ingat, dan coba ditanamkan dalam benakmu, bahwa masa lalu nggak bisa diubah. Yang bisa kita ubah adalah masa yang akan datang. Kemudian, coba untuk maafkan orang-orang yang terlibat pada peristiwa masa lalu tersebut. Karena cara terbaik untuk melupakan adalah dengan kita memaafkannya. Yang ketiga, ialah dengan cara meditasi mindfulness, yang bertujuan untuk membuat kita meresapi hal-hal yang terjadi saat ini. Dan tujuan lainnya, yaitu untuk melatih kefokusan sehingga semakin mensyukuri jalan kehidupan yang kita lalui.
Dan yang keempat, dengan melakukan treatment self-care. Kamu bisa melakukannya dengan cara-cara sederhana setiap harinya, seperti mengonsumsi makanan sehat, tidur yang cukup, dan berolahraga dengan rutin. Bisa juga dengan kumpul bersama teman-teman, traveling, nonton film terbaru, maupun baca buku favoritmu. Yang kelima, yaitu menyingkirkan barang-barang masa lalu yang bisa membuka kembali luka di hatimu. Jangan ada lagi deh alasan masih sayang dengan barang tersebut. Hello guys, kamu bisa loh berikan barang itu kepada orang lain yang lebih membutuhkan daripada kamu. Ajak dirimu untuk mengikhlaskan dan menerima kenyataan yang terjadi. Dan tips terakhir, coba ceritakan masalahmu dengan keluarga, teman, maupun sahabat yang bisa kamu percaya. Yang membuat kamu nyaman menceritakannya untuk mencari solusi, dan kamu juga bisa bercerita kepada orang yang berkompeten. Misalnya, psikolog maupun ahli hipnoterapi. Dengan begitu, kamu bisa berkonsultasi dan bercerita mengenai masalah yang sedang kamu alami dan tentunya bisa keluar dari masalah. So guys, untuk bisa move on dari yang namanya luka batin, kamu perlu mengusahakannya. Gak bisa terus-terusan untuk dipelihara dan dibiarkan. Jangan sampai luka masa lalu tersebut mengundurkan semangatmu. Saat ini, kamu perlu fokus bagaimana menjadikan masa depan yang lebih baik sesuai dengan impianmu. Tetap optimis ya guys. Dan di sini Generasi Juara hadir untuk membersamai langkahmu mewujudkan impianmu. So, sekian dulu video dari kita. Like, comment, and share video ini ke teman-teman kamu ya guys. Dan jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng merah di bawah ini supaya gak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Dan supaya kita juga makin semangat untuk sharing-sharing kebaikan buat kamu semua. Karena kita bakal hadir lagi dengan video yang lebih menarik lainnya. Thank you. Sampai ketemu lagi di video kita berikutnya. Cintailah dirimu. Kamu berharga. Kamu berhak untuk bahagia. Tak perlu menghabiskan waktumu untuk membandingkan hidupmu dengan orang lain. Tak perlu menghabiskan waktumu untuk menyesali segala apa yang telah berlalu. Setiap kita telah dilahirkan sebagai pemenang. Setiap kita punya peranan hidup kita masing-masing. Maka, temukan apa yang menjadi peranan hidupmu. Bangun cerita hidupmu, jadikan dan pastikan hidupmu penuh makna. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan silakan dibagikan kepada teman-teman yang lainnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari video ini. Jika ada yang ingin ditanyakan maupun di-sharingkan, langsung saja dituliskan di kolom komentar kita. Saya Putri Ramadona, sampai bertemu di video kita berikutnya.